Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan yang telah diberikan pada hari ini, dan tak lupa salawat dan salam atas junjungan kita kepada Nabiullah Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Kiki Fatma dengan NIM 608001200018. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang pembahasan bentuk pengelolaan akhir sampah dengan mata kuliah Prasarana Wilayah dan Kota 2. Dosen pengampu yaitu Ian Awaludin STMT dan Dr. Heni Hairani GSTMT. Langsung saja pada pembahasan umum. TPS adalah singkatan dari tempat penampungan sementara, yaitu tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan atau tempat pengolahan sampah terpadu. Sedangkan TPA adalah singkatan dari tempat pemrosesan akhir, yaitu tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Pengelolaan sampah dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan atau keindahan, serta memulihkan sumber daya alam. Pengelolaan sampah pada dasarnya ingin menangani atau mengubah sampah menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis dan kemanfaatan, serta mengubahnya menjadi material yang tidak membahayakan lingkungan hidup. Upaya yang dilakukan menangani permasalahan sampah seharusnya dimulai dari sumber sampah tersebut, yaitu dengan penerapan prinsip 4R, diantaranya mengganti, replace, mengurangi, reduce, mendaur ulang, recycling, dan memakai kembali, reuse, oleh Wahid Iqbal dan Nurul C. 2009 349. Selanjutnya, menurut SNI 0332411994, tempat pembuangan akhir atau TPA sampah adalah sarana fisik untuk berlangsungnya kegiatan pembuangan akhir sampah berupa tempat yang digunakan untuk mengkarantina sampah kota secara aman. Agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik, TPA biasanya ditunjang dengan sarana dan prasarana, antara lain: A. Prasarana jalan. Prasarana jalan sangat menentukan keberhasilan pengoperasian TPA. Semakin baik kondisi TPA, akan semakin lancar kegiatan pengangkutan sehingga lebih efisien. B. Prasarana drainase. Drainase TPA berfungsi untuk mengendalikan aliran limpasan air hujan dengan tujuan untuk memperkecil aliran yang masuk ke timbunan sampah. C. Fasilitas penerimaan. Fasilitas penerimaan dimaksudkan sebagai tempat pemeriksaan sampah yang dating, pencatatan data, dan pengaturan kedatangan truk sampah. Pada umumnya, fasilitas ini dibangun berupa pos pengendali di pintu masuk TPA. D. Lapisan kedap air. Berfungsi untuk mencegah rembesan air lindi yang terbentuk di dasar TPA ke dalam lapisan tanah di bawahnya. E. Lapisan pengaman gas. Gas yang terbentuk di TPA umumnya berupa gas karbon dioksida dan metan dengan komposisi hampir sama di samping gas-gas lain yang sedikit jumlahnya. Kedua gas tersebut memiliki potensi yang besar dalam proses pemanasan global, terutama gas metan. F. Fasilitas pengamanan lindi. Lindi merupakan air yang terbentuk dalam timbunan sampah yang melarutkan banyak sekali senyawa yang ada sehingga memiliki kandungan pencemar, khususnya zat organik. G. Alat berat. Biasanya digunakan di TPA umumnya berupa bulldozer, ekskavator, dan loader. Setiap jenis peralatan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dalam operasionalnya. H. Penghijauan lahan. Penghijauan lahan TPA diperlukan untuk beberapa maksud, diantaranya adalah
peningkatan estetika lingkungan sebagai buffer zone untuk pencegahan bau dan lalat yang berlebihan. Fasilitas penunjang. Beberapa fasilitas penunjang yaitu pemadam kebakaran, mesin pengasap, kesehatan dan keselamatan kerja, serta toilet. Selanjutnya, metode pembuangan akhir sampah. Pertama yaitu skema sanitary landfill, merupakan lahan uruk yang telah memperhatikan aspek sanitasi lingkungan. Sampah diletakkan pada lokasi cekung, kemudian sampah dihamparkan hingga lalu dipadatkan untuk kemudian dilapisi dengan tanah penutup harian setiap hari akhir operasi. Kedua yaitu skema control landfill atau lahan uruk terkendali diperkenalkan oleh Departemen Pekerjaan Umum pada awal tahun 1990-an, merupakan perbaikan atau peningkatan dari cara open dumping tetapi belum sebaik sanitary landfill. Ketiga, skema open dumping. Skema open dumping ini paling banyak diterapkan di Indonesia. Prinsip kerjanya sederhana, buang, tidak ada penanganan lebih lanjut terhadap sampah. Selanjutnya yaitu skenario strategi pengelolaan tempat pembuangan akhir TPA. 1. Strength opportunity. Penggabungan atau pencocokan antara faktor internal kekuatan dengan faktor eksternal peluang dengan cara menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang dengan alternatif strategi. Kedua, awareness opportunity. Penggabungan atau pencocokan atau faktor internal kelemahan dengan faktor eksternal peluang dengan cara meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang. Ketiga, strength threats. Penggabungan atau pencocokan antara faktor internal kekuatan dengan faktor eksternal ancaman dengan cara menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Keempat, awareness threats. Pencocokan atau kombinasi antara faktor internal kelemahan dengan faktor eksternal ancaman dengan cara meminimalkan kelemahan untuk menghindarkan ancaman. Selanjutnya, beberapa permasalahan yang sudah timbul terkait dengan operasional TPA oleh Demanhuri 1995. 1. Pertumbuhan vektor penyakit. Sampah merupakan sarang yang sesuai bagi berbagai faktor penyakit berbagai jenis rodentisida dan insektisida seperti tikus, lalat, kecoak, nyamuk sering dijumpai di lokasi ini. 2. Pencemaran udara. Gas metana atau CH yang dihasilkan dari tumpukan sampah ini jika konsentrasinya mencapai 15% di udara, maka metana dapat mengakibatkan ledakan. 3. Pandangan tak sedap dan bau tak sedap. Meningkatnya jumlah timbunan sampah. Selain sangat mengganggu estetika, tumpukan sampah ini menimbulkan bau tak sedap. 4. Asap pembakaran. Apabila dilakukan pembakaran akan sangat mengganggu terutama dalam transportasi dan gangguan kesehatan. 5. Pencemaran lecet. Lecet merupakan air hasil dekomposisi sampah yang dapat meresap dan mencemari air tanah. Nah, itulah sedikit penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.